Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Sri Astuti dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara dan meminta data terkait dengan pengajuan skripsi yang saya ajukan Kak, mengenai pelaku ekonomi. Apakah Bapak mengizinkan? Boleh, silakan. Kebetulan lagi waktu senggang juga. Silakan Mbak. Terima kasih ya Kak. Kalau ini saya bicara dengan Bapak siapa? Dengan Pak Revi. Oh, Pak Revi ya. Bapak kalau boleh tahu untuk saat ini Bapak usaha pangkas rambut? Iya, kebetulan saya ini sekarang lagi buka pangkas rambut. Udah lama sih Mbak. Emangnya sudah berapa lama Pak usaha? Saya waktu pas buka pangkas rambut ini 2019 di bulan waktu itu di bulan April. Dan kebetulan waktu itu saya kan diajak sama saudara juga, jadi buka usaha ini saya join sama saudara saya juga berdua. Jadi sama saudara Iya, ya, dulu kan berdua. saya pernah kerja di pabrik, cuman kebetulan waktu itu saya juga mutusin untuk berhenti. Saudara saya dari sana buka usaha, akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah sih Mbak. Oh, baik. Alhamdulillah. Kalau Bapak kan sebelum Bapak buka usaha kan pasti ada latar belakang ya Pak. Nah, itu latar belakang Bapak buka usaha pangkas rambut itu gimana Bapak? Kalau dari saya pribadi sih mungkin ini ya, karena memang kan kalau Mbak juga mungkin tahu sendiri ya, kalau saya kerja di pabrik sebagai karyawan, pastinya kan saya juga dapat gaji setiap bulan, paling tambahannya paling kalau misalkan memang ada lembur gitu ya. Nah, saya memang di situ mutusin untuk buka pangkas rambut ya, harapannya sih pengen dapat penghasilan, ada penghasilan tambahan gitu, jadi nggak stuck di situ aja gitu sih Mbak. Dan alhamdulillah sih sekarang berjalannya waktu dari 2019 sampai dengan saat ini ya alhamdulillah gitu. Kalau dilihat dari pendapatan lebih besar dibanding saya dulu kerja di pabrik gitu sih Mbak. Jadi ada nilai uang tambahan ya, ada nilai uang lebih tambahannya. ya, Iya, kalau dihitung-hitung ya, kalau dibandingin waktu pas dulu saya di pabrik seperti itu sih Mbak. baik. Kalau untuk aktivitas operasional Bapak buka dari jam berapa? Kalau operasional kita buka dari jam 9 pagi, kadang sampai jam 7 malam ya. Kita udah close, sudah tutup, karena kan kita juga memang kalau udah jam 9 kan orang gede ibaratnya kata udah pada istirahat ya Mbak, udah agak sulit juga gitu. Itu aja sih Mbak. Kita setiap hari memang kalau dibilang buka operasional kalau kayak gini kan nggak ada ininya, nggak ada waktunya ya. Senin sampai ini memang kita full ya. full, iya. Seminggu full. Ya, seminggu full sih. Kalau untuk pengetahuan Bapak mengenai pencatatan keuangannya? Pencatatan keuangan kita sih memang kalau untuk sejauh ini sih ya kita kan lebih apa ya, maksudnya langsung aja sih Mbak, nggak terlalu ini. Jadi maksudnya kalau misalkan ada yang memang datang buat untuk pengetahuan, bayar di tempat juga, bayar itu ya, kita hitung-hitungannya punya kas masing-masing juga, karena kan kebetulan saya juga di sini ada karyawan juga, jadi bukan saya sendiri gitu. Sama saudara juga, dan alhamdulillah ada 2 karyawan juga, jadi dihitung pendapatan aja sih. Kalau kayak ini kan nggak nentu Mbak. Iya, betul. Kadang lagi rame, kadang lagi sepi ya, memang seperti itu sih Mbak. Kalau untuk jenis transaksinya yang digunakan? Kalau transaksi kita kadang kan bisa ada yang juga yang transfer, kita ada digital juga. Tapi kalau misalkan kebanyakan sih untuk sejauh ini sih memang kita lebih banyak ke cash aja sih, lebih simpel gitu. Iya, lebih enak cash. Iya. Kalau untuk karyawannya ini Bapak udah sesuai ini tugas pokok dan fungsinya masing-masingnya udah sesuai? Iya, jadi kita ada bagian-bagiannya karyawan juga. Iya, karena kan kalau apakah sabut sih apa sih yang terpenting karyawan di sini yang saya yang saya pekerjakan di sini, memang mereka intinya bisa mangkas saja sih Mbak. Iya, tapi kadang kalau misalkan yang bagian, kadang kan kalau ada yang habis di pangkas rambut, ada yang mau diwarnain rambut kayak gitu, ada tugas masing-masing sih. Tapi hampir rata-rata ya memang bisa semua sih Mbak. Semuanya udah bisa. Udah, mungkin itu aja ya Pak yang saya tanyakan, data-data terkait dari tugas skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin pengucapan. Terima kasih banyak.
Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Sri Astuti dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini bisakah saya meminta waktu Bapak, Pak? Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak, meminta data terkait dengan penelitian skripsi yang saya lakukan itu mengenai pelaku ekonomi. Kalau boleh silakan waktunya sebentar. Ya bisa, kenal Mbak. Baik, makasih ya Pak atas waktunya. Kalau untuk Bapak saat ini usaha ini ya Pak, apa di pangkas rambut ya Pak? Iya, kita usaha pangkas rambut. Gitu. Kebetulan join dengan sama saudara gitu kan. Jadi udah lumayan lah. Oh, join sama saudaranya gitu. Iya. Berdua. Awalnya join. Sekarang udah lumayan, ada karyawan juga kerja. Udah punya karyawan berarti ya? Iya. Kalau Bapak udah berapa lama Pak usaha ini pangkas rambutnya udah berapa lama? Dari 2019 nih Mbak. Sebenarnya sih ini kan awalnya dari ya pandemi juga sih, dari pandemi kena PHK dari tempat kerja, terus ngobrol-ngobrol sama saudara dekat ya, Mas Repi. Nah dia itu kan sama juga dari pabrik juga. Kebetulan lagi kosong, nggak ada kegiatan ya, saya ngobrol aja, ajak dia berusaha. Nah dia ahli dari segi potong rambut ya, kita buka usaha potong rambut saat itu 2019 mulainya. Ya udah berjalan kurang lebih sekarang 3 tahunan lah. Dari 2019 berarti ya Pak? Iya. Baik. Kalau untuk latar belakangnya gimana Pak sebelum Bapak buka usaha pangkas rambut ini? Latar belakangnya itu Mbak, latar belakangnya pertama ya kerja di pabrik atau kerja di tempat orang kan kita masih jadi suruh-suruh lah, atau misalnya kita masih sama kegiatan sehari-hari yang notabene cuma gitu-gitu aja gitu maksudnya. Terus pendapatan juga istilahnya setiap bulannya ya cuma segitu-gitu aja gitu. Sekarang kan makanya dulu pas kena PHK ya sama saudara juga ngobrol-ngobrol juga gimana kalau kita join buka usaha. Kecetus lah, ini usaha pangkat rambut. Kebetulan lihat dari geografis tempatnya di sini juga, kalau untuk tukang pangkas rambut juga agak lumayan kurang kalau dilihat gitu buat saingan salon-salon yang ada gitu maksudnya. Karena di sini belum begitu banyak ya Pak yang buka usaha Ya pangkas rambut. benar-benar belum terlalu banyak. Baik. Kalau untuk aktivitas operasionalnya gimana? Ya sehari-hari kita buka dari jam 9, tutup jam kadang 9. jam 5. Iya, tutup kadang jam 5 paling cepat. Kalau misalnya lagi rame ya mentok-mentok jam 7 lah. Kita juga kan ngikutin yang sama kayak yang lain-lain aja gitu maksudnya. Menyesuaikan. Tapi rata-rata jam 9 udah open, kita udah buka usaha. Jam 5 kadang tutup ya, kalau lagi rame ya tadi saya sampaikan udah jam 7 juga. Kadang-kadang kita masih ngelayanin gitu. Terakhir kita ngelayanin sampai jam sekitar pasang sehari ini. Gitu aja, setiap hari kita buka setiap hari gitu. Mungkin waktu-waktu tanggal merah yang emang benar-benar tanggal merah yang bisa dilewatin ya kita kasih lah waktu buat karyawan gitu. Kayak kemarin Idul Adha ya tutup otomatis gitu. Lebaran juga biasanya H-2 kita baru, atau H-3 kita baru bisa tutup, karena itu waktu rame-ramenya ya Mbak. Ya namanya juga nyari cuan Mbak. Betul. Kalau untuk pengetahuan Bapak mengenai pencatatan keuangannya gimana? Ya kita sehari-hari sih kalau di sini pencatatan keuangan ya kayak biasa aja sih Mbak, sederhana gitu. Yang penting operasionalnya tutup, terus buat kebutuhan sarana prasarana buat kita di sini gitu, kebutuhan barang-barang atau kebutuhan alat-alat, terus operasional sehari-hari buat ke karyawan juga semuanya tercukupi lah istilahnya. Dan pencatatannya pun ya kita clearing sama juga sama keluarga kan, kita harus jelas semuanya, harus kredibel juga gitu. Ya semuanya harus jelas lah istilahnya soal hitungannya Mbak. Untuk jenis ini Pak transaksinya gimana?
transaksinya ya pasti cash lah. Cash lah ya Pak. Kalau untuk pangkas Kalau rambut, debit bisa gak di kalau pangkas rambut kita dulu juga ada obrolan sih, kayak makin sekarang kan makin kesini kan banyak apa namanya, teknologi ya? ya teknologi makin mendukung dari OVO lah atau dari debit atau yang lain-lain. Cuma ngelihat dari kondisi geologi sekarang kan di lingkungan sini banyak kan ya pedagang-pedagang ya istilahnya setiap hari transaksinya ke uang cash langsung kayak gitu, ikutin aja uang cash langsung gitu. Mungkin kedepannya ya makin berkembang usaha kita, makin ini usaha kita ya kita bisa menyesuaikan. Ini kan kayak gitu, makin Iya, betul. berkembang ya makin lengkap juga kita Biar medianya gitu. mempermudah ya. Iya, mempermudahnya juga. Kalau sekarang ya masih sederhana aja ya cash, hitung-hitungannya juga ya nggak beda jauh lah. Baik. Oh, untuk karyawannya Bapak itu sudah sesuai Pak dengan tugas pokoknya masing-masing? Kita kalau karyawan di sini kita punya 2 karyawan. Jadi karyawan ini kan kita udah kasih ya, sebelum mereka masuk juga kita sudah kualifikasi sesuai apa yang kita butuhkan, ya ahli buat pengecatan rambut atau ahli pelayanan ke customer, ya pijit lah atau mawar rambut lah atau buat yang lain-lainnya itu kita sudah sediakan, soalnya sudah standby sesuai dengan job desk masing-masing lah. Bahkan kan kita juga seleksinya dari anak yang kuliah yang butuh magang kayak gitu kan, kita ya silakan, yang penting sesuai dengan SOP yang udah kita berlakukan gitu, yang sudah kita, saya sama rekan saya atau saya sama saudara saya yang udah kita tetapkan harus seperti apa gitu. Ini udah sesuai lah sampai saat ini ya Mbak. Baik. Ya mungkin itu aja ya Pak yang mau saya tanyakan. Ya cukup. Mohon maaf ya Pak apabila ada kesalahan atau mungkin kata-kata yang memang kurang berkenan ya Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astuti. Saya akan membahas skripsi yang saya buat, yaitu mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Nah, untuk yang pertama di sini ada materinya pelaku ekonomi. Untuk bab satunya ada latar belakang penelitian. Nah, manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu buktinya yaitu manusia membutuhkan bantuan orang lain atau interaksi sosial. Bentuk interaksi memang tidak melulu bertemu dengan orang lain, bisa juga dalam interaksi dengan para pedagang dan sesama pembeli. Memang manusia tidak bisa hidup dengan menghasilkan sumber pangan sendiri. Sebaliknya justru lebih banyak manusia ini tidak menghasilkan sumber pangan karena ada keterbatasan. Salah satu cara memenuhi kebutuhan dan mendapatkan sumber pangan adalah dengan membeli produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang bagi sebagian atau organisasi itu adalah sebagai peluang untuk menciptakan produk tersebut demi memenuhi permintaan pasar. Memang jika apa yang dibutuhkan masyarakat itu tidak ada yang menghasilkan, secara otomatis akan mendorong produsen untuk melahirkan inovasi terbaru dan memberikan kemudahan. Tujuannya memang jelas agar kebutuhan masyarakat bisa langsung dinikmati tanpa harus bersusah payah. Para produsen, distributor, dan konsumen inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Berkat pelaku ekonomi inilah yang akhirnya menciptakan interaksi atau transaksi jual beli akibat terjadinya permintaan yang kemudian melahirkan istilah perekonomian. Jadi yang termasuk dalam pelaku ekonomi itu tidak hanya berbentuk individu atau perorangan, tetapi juga termasuk organisasi yang melakukan kegiatan distribusi, produksi maupun konsumsi. Dalam perekonomian suatu negara itu terdiri dari 4 pilar utama, yaitu sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi itu, yaitu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, ada ekonomi real, serta neraca pembayaran. Lanjut untuk bab 2, yaitu ada kajian teori.
Untuk kajian teori di sini yang pertama ada pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, distribusi maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi, pemerintah atau swasta, atau masyarakat pada umumnya. Lalu menurut Lokman Business Dictionary, definisi pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, dan lain-lain yang berdampak pada ekonomi suatu negara. Misalnya dengan membeli, menjual, atau berinvestasi. Pelaku ekonomi di Indonesia digolongkan berdasarkan jenisnya, itu terbagi menjadi rumah tangga, ada perusahaan, lalu ada pemerintah. Memang ketiganya memiliki peran yang sangat berbeda-beda. Untuk pembagian pelaku ekonomi itu berikut ini saya jelaskan. Yang pertama ada rumah tangga keluarga. Untuk rumah tangga sebagai ruang lingkup terkecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Sebagai pelaku ekonomi, dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya. Pemanfaatan tenaganya itu untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Sedangkan dari sisi konsumsinya, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, atau memenuhi segala kebutuhannya. Yang kedua ada produsen. Rumah tangga produsen memiliki peran penting di masyarakat. Rumah tangga produsen ini memang sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia ini sendiri memang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN, lalu ada badan usaha milik swasta atau BUMS, dan ada juga koperasi. Lanjut untuk peran rumah tangga produsen diantaranya yaitu yang pertama sebagai penghasil barang atau jasa, yang kedua untuk memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Yang keempat menentukan pembelian berbagai barang modal dan stok barang lainnya. Lalu ada rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan lain sebagainya. Lanjut untuk yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi itu lebih luas karena dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Peran sebagai produsen adalah peran utama sebuah perusahaan karena telah menjadi di tempat berlangsungnya produksi. Sementara itu dari pihak perusahaan yang berupaya agar suatu produk yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Perusahaan retail bertugas untuk memasarkan dan menjual produk dari perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan berperan sebagai distributor, sedangkan peran sebagai konsumen bisa diketahui saat perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku atau persediaan untuk produksi. Adapun kegiatan kelompok perusahaan atau produsen adalah sebagai berikut. Menghasilkan produk yang pertama, baik itu barang ataupun jasa, serta berperan sebagai pemasok di pasar barang ataupun jasa. Memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi.
Yang lalu ada memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan untuk membangun atau mengembangkan usaha mereka, menentukan pembelian berbagai barang modal dan stok barang lainnya. Yang terakhir ada membayarkan pajak kepada pemerintah atas penjualan barang yang dihasilkannya. Yang keempat ada pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya itu adalah pemerintah. Perekonomian yang berlangsung di Indonesia itu harus terkendali dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, baik itu produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi ialah mengendalikan perekonomian dengan berbagai ekonomi untuk kemakmuran warga negaranya. Pemerintah juga dapat berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagai konsumen artinya dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa kegiatan membeli alat-alat kantor, alat-alat kedokteran, alat-alat penunjang pendidikan, itu menggunakan rumah tangga keluarga dan melaksanakan tugas-tugasnya dan lain-lain. Kalau sebagai produsen itu artinya pemerintah turut serta dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dari segi produksi rumah tangga, pemerintah memproduksi listrik, air, dan sumber energi bagi masyarakat. Yang kelima ada rumah tangga luar negeri. Di sini untuk rumah tangga luar negeri ini memiliki peran sebagai produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Sebagai konsumen dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dari luar negeri. Dari dalam negeri sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat dikatakan dilihat dari kegiatan ekspor. Lalu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yakni segala pihak yang melakukan kegiatan keuangan baik dari bank maupun bukan bank untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberi suku bunga deposito kepada masyarakat seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah atau tabungan haji, deposito, safe deposit box, dan produk-produk tabungan lainnya. Macam-macam pelaku ekonomi itu ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada BUMN atau badan usaha milik negara, adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya itu modalnya dari yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga ada perjan atau perusahaan jawatan. Perjan ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat ada perusahaan. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan, yaitu perusahaan swasta, perusahaan milik negara atau BUMN, perusahaan daerah, firma, CV atau persekutuan komanditer. Lanjut ke bab 3. Bab 3 itu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan lokasi penelitian. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 bulan dan bertempat di UMKM Potong Rambut Asgar Sedulur. Adapun alasan saya memilih lokasi tersebut karena saya ingin mengetahui lebih spesifik tentang pemberdayaan pelaku UMKM pada UMKM Potong Rambut Asgar Sedulur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data-data gambaran perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk angka, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dan sekedar angka atau frekuensi. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik atau menyeluruh.
Untuk tipe penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu penggambaran suatu fenomena dengan kata-kata bukan dengan angka-angka. Untuk sumber datanya, data Premier. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini terdiri dari beberapa informan serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku bacaan dan internet. Untuk informan penelitian merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi mengenai pemberdayaan usaha kecil dan menengah UMKM. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pemilik UMKM potong rambut Asgar Sedulur. Yang kedua ada rekan bisnis UMKM potong rambut Asgar Sedulur. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data di lapangan, saya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua untuk wawancara, yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan metode induktif, menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal dari data-data yang telah dikumpulkan melalui observasi, studi keputusan, dan wawancara yang bisa digeneralisasikan untuk nilai fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada. Lanjut ke bab 4, ada pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama ada kondisi geografis. Barbershop yang ada di Pasar Rumput ini memang sudah ada sejak lama, berangkat dari pengalaman kerja yang di salon ternama di Jakarta dan berasal di wilayah yang sama. Nah, memang untuk yang saya wawancara itu atas nama saudara Revi dan Elan memang sepakat untuk mengasah pengalaman kerjanya selama di salon sebelumnya dengan mendirikan usaha potong rambut. Mereka merintis usaha potong rambut itu sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan sekarang. Berbekal dari keterampilan yang diperoleh di tempat kerjanya sebelumnya, yang di salon sebelumnya, disitulah saudara Revi dan Elan berniat memberanikan diri untuk membuka usaha potong rambut di Pasar Rumput. Itu juga pelanggan setiap harinya memang lumayan banyak sampai sekarang. Berdasarkan dengan pengalaman yang mereka miliki sekarang di kalangan masyarakat ini, sekarang ini memang banyak gaya rambut yang variatif, merupakan hal yang sangat diminati oleh masyarakat, terlebih para kaum laki-laki, karena memang ada juga yang memang gaya rambutnya disamakan dengan pemain bola, karena memang dia menyukai pemain bola, atau dia menirukan gaya stylenya yang dimiliki idolanya, termasuk dengan gaya rambutnya. Oleh karena itu memang saudara Revi dan Elan terinspirasi untuk membuka usaha potong rambut yang berbeda dari tukang potong rambut yang ada di Pasar Rumput sebelumnya. Maka dari itu muncullah ide untuk mendirikan barbershop dengan menawarkan berbagai macam potongan rambut serta memberikan pelayanan yang nyaman agar warga ingin memotong rambut bisa dengan bersantai dan sesuai dengan keinginan. Lanjut ke praktik jasa barbershop di Pasar Rumput. Usaha barbershop merupakan bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan akan jasa pangkas rambut atau barbershop semakin meningkat. Usaha barbershop di Indonesia memiliki peluang yang sangat baik, terbukti dengan adanya puluhan atau bahkan ratusan barbershop yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Potong rambut merupakan kebutuhan orang setiap bulannya dan tak terkecuali bagi pria ya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut bermunculan jasa potong rambut yang menawarkan layanan potong rambut hingga penawaran rambut khusus pria. Salah satu barbershop yang sudah didirikan dan berjalan adalah barbershop Pasar Rumput yang menjadi tempat penelitian saya sekarang. Dalam memperoleh data, yakni dengan melakukan wawancara dilakukan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dan harus menjawabnya.
Adapun melakukan wawancara dengan berbagai barberman dan beberapa pelanggan barbershop yang ada di Pasar Rumput. Untuk hasil wawancaranya memang memaparkan yang pertama itu dari saudara Repi sebagai barberman. Jadi saudara Repi ini memang membuka usahanya ini dia dari tahun 2019. Jadi sekitar 2 sampai 3 tahunan ya. Jadi dia menyampaikan dulunya memang hanya ikut orang salon aja, jadi belajar, nambah pengalaman sekaligus memang ngasah kemampuan. Nah itu waktu kerja di salon memang dia bareng dengan rekannya itu Mas Elan. Nah memang di situ dia belajar tentang potong rambut. Setelah keluar dari salon itu memang mereka berinisiatif untuk membuka usaha sendiri biar mempunyai uang lebih atau memang ya uang yang banyak istilahnya ya. Makanya dia dengan Mas Repi dan Mas Elan membuka usaha potong rambut sendiri yang ada di bertempatnya di Pasar Rumput. Awalnya memang jasa potong rambutnya yang biasa, namun karena memang banyak pelanggan yang meminta gaya rambut yang aneh-aneh seperti niruin style idolanya, makanya mereka berinisiatif untuk membuka usaha potong rambutnya barbershop. Dan sekarang sudah mempunyai 2 karyawan. Setiap ada pelanggan yang datang sudah pasti akan ditanya, dilayani dengan baik, ditanya gaya potong rambutnya seperti apa yang diinginkan, karena mayoritas memang pelanggan itu laki-laki, jadi gaya potongan rambutnya itu memang sering diminta itu biasanya gaya rambut sesuai dengan idolanya. Lanjut ada analisis praktik jasa barbershop di Pasar Rumput, perspektif pelaku-pelaku usaha, prinsip-prinsip jasa juga diatur dalam pelaku-pelaku ekonomi sebagai pedoman terlaksananya transaksi dengan baik. Di antaranya prinsip-prinsip jasa berdasarkan hukum ekonomi yang perlu diperhatikan itu ada yang pertama ada disiplin, yang kedua ada bersikap profesional, yang ketiga ada memelihara etos kerja, yang terakhir itu untuk kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan, kemudian saya analisa, di sini saya menyimpulkan bahwa praktik jasa barbershop di Pasar Rumput sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip hukum ekonomi. Praktik yang terjadi di barbershop Pasar Rumput itu sesuai dengan prinsip jasa dalam hukum ekonomi dalam menjalankan pelaku-pelaku ekonomi, yakni profesional dalam menjalankan profesinya masing-masing sebagai barberman dan juga memiliki etos kerja yang baik. Padahal sebagaimana diketahui bahwa profesionalitas yang sesuai dengan profesinya serta etos kerja yang tinggi merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam menjalankan usaha sesuai dengan hukum ekonomi. Adanya barberman yang tidak mampu memotong rambut sesuai dengan keinginan pelanggan mengakibatkan kekecewaan tersendiri bagi pelanggannya itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk ketidakprofesionalitas barberman dalam mengelola usaha potong rambut yang dijalankannya. Apabila hal ini terjadi, hal ini tetap berlanjut, bukan tidak mungkin pelanggan yang tadinya loyal kepada barberman akan enggan lagi mencukurkan rambutnya di tempat yang sama. Sekian materi yang saya sampaikan untuk skripsi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.